كشفت من أمازيغي ولا عربي إلا بالتقوى. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 12 panglima Islam terhebat dalam sejarah. Islam mempunyai jenderal-jenderal perang hebat pada zamannya masing-masing. Hampir dari sekian banyak jenderal yang dimiliki oleh umat muslim, inilah 12 jenderal perang terhebat dalam sejarah Islam. Namun sahabat Buya Milenial, sebelum kita bahas jangan lupa like, subscribe, dan share. Apa yang kamu tahu, yang lain juga harus tahu. Unsurları aşacağımızı biliyorum. Düşmanı dize getirmeden şehadet şerbetini içmeyeceğiz. Khalid bin Walid. Khalid bin Walid adalah salah satu panglima perang terhebat sepanjang masa. Ia merupakan anak dari Walid bin Mughirah, salah satu tokoh penentang Rasulullah SAW di Mekah. Khalid bin Walid dijuluki sebagai pedang Allah, Saifullah. Prestasi terbesarnya adalah dia memimpin perang pembebasan antara Muslim melawan dua imperium terbesar di zamannya, yaitu Romawi dan Persia. Khalid bin Walid berhasil menang melawan Persia di Perang Zumail dan berhasil menang melawan Romawi dalam pembebasan kota suci Yerusalem. Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, Khalid diberhentikan tugasnya dari medan perang dan diberi tugas untuk menjadi duta besar. Hal ini dilakukan oleh Umar agar Khalid tidak terlalu didewakan oleh kaum muslimin pada masa itu. Khalid wafat pada tahun ke-21 Hijriah di Hims dalam usia 58 tahun. Abu Ubaidah bin Jarrah. Nama lengkapnya Amir bin Abdullah bin Jarrah al-Fihri al-Quraisy, namun lebih dikenal dengan Abu Ubaidah bin Jarrah. Sifatnya yang lemah lembut, dia sangat tawadhu dan pemalu. Tapi bila menghadapi suatu urusan penting, ia sangat cekatan bagai singa jantan. Adalah salah satu sahabat yang termasuk paling awal memeluk Islam. Diberikan julukan sebagai orang yang kuat lagi terpercaya dan orang yang amanah dalam umat ini. Beliau pernah merangsak masuk ke dalam pasukan kaum musyrikin ketika perang Badar, sehingga dikejar-kejar oleh ayahnya sendiri yang musyrik. Ia tidak mengikuti ajaran yang dianut ayahnya. Amr bin As. Amr bin As merupakan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang masuk Islam bersamaan dengan masuknya Khalid bin Walid ke dalam Islam. Berpikiran tajam dan pemberani, Rasulullah SAW dalam hadisnya meriwayatkan, sesungguhnya Amr bin Al-As adalah di antara orang-orang yang baik dari kalangan Quraisy. Hadis riwayat Tirmizi. Amr bin As merupakan panglima Islam dalam pembebasan Mesir. 4.000 pasukan Islam yang dipimpin Amr bin As mampu mengalahkan 50.000 orang pasukan Romawi. Umar bin Khattab berkata akan keistimewaan dalam kepimpinan Amr bin As ini. Tidak pantas bagi Abu Abdullah atau Amr bin Al-As berjalan di muka bumi ini kecuali sebagai seorang pemimpin. Sa'ad bin Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas merupakan salah seorang yang awal masuk Islam dan salah satu sahabat penting Muhammad SAW. Kepahlawanan Sa'ad bin Abi Waqqas tertulis dengan tinta emas saat memimpin pasukan Islam melawan tentara Persia di Qadisiyah. Keutamaan Sa'ad bin Waqqas dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, "Panahlah wahai Sa'ad, tebusanmu adalah ayah dan ibuku." Hadis riwayat At-Tirmizi. 3.000 pasukan kaum muslimin berhadapan dengan 100.000 lebih pasukan negara adidaya Persia bersenjata lengkap. Prajurit Persia dipimpin oleh panglima mereka yang bernama Rustum. Gajah-gajah Persia dikalahkan dengan membuat kostum yang menakuti gajah-gajah dan dipasang di kuda perang pasukan muslim. Taktik ini menuai sukses sehingga gajah-gajah Persia ketakutan. Akhirnya mereka bisa membunuh pemimpin pasukan gajah ini dan sisanya melarikan diri ke belakang, menabrak dan membunuh pasukan mereka sendiri. Pasukan muslim terus menyerang sampai pada malam hari.
Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid yang terkenal menjadi panglima yang paling muda di usia yang paling belia, merupakan putra Zaid bin Haritsah, yaitu pembantu Rasulullah SAW yang menikah dengan Ummu Aiman, pengasuh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk menyiapkan pasukan. Rasulullah SAW menunjuk Usamah bin Zaid sebagai panglima perang yang ada pada saat itu, yang baru berumur 18 tahun, dan harus memimpin sahabat-sahabat senior seperti Umar bin Khattab, Abu Ubaidah bin Jarrah, Sa'ad bin Waqqas, dan lainnya. Usamah bin Zaid memimpin 2.000 orang pasukan berjalan kaki dan 1.000 pasukan berkuda. Ia bergerak dengan cepat ke daerah Uqna dan melancarkan serangan yang sangat cepat sehingga penduduk Uqna belum bersiap untuk melawan. Hanya selama 40 hari kemudian, mereka kembali ke Madinah dengan sejumlah harta rampasan perang yang besar dan tanpa jatuh korban seorang pun. لكن احتشفت من أمازيغي ولا عربي إلا بالتقوى. الله أكبر. Tariq bin Ziyad. Tariq bin Ziyad adalah seorang jenderal dari dinasti Umayyah yang memimpin penaklukan Muslim atas wilayah Al-Andalus, yaitu Spanyol, Portugal, Andorra, Gibraltar, dan sekitarnya pada tahun 711 Masehi. Pasukan Tariq pernah menyerbu wilayah Andalusia dan di musim panas tahun 711 Masehi berhasil meraih kemenangan yang menentukan atas kerajaan Visigoth, di mana rajanya Roderick terbunuh pada tanggal 19 Juli 711 Masehi dalam pertempuran Guadalete. Setelah itu, Tariq menjadi gubernur wilayah Andalusia sebelum akhirnya dipanggil pulang ke Damaskus oleh Khalifah Walid pertama. Nuruddin Zanki. Nuruddin Mahmud bin Atabi Qasim Ad-Daulah Abi Said Zanki bin Al-Amir Al-Kabir Aksungur lahir pada bulan Syawal tahun 1117 Hijriah. Kakeknya bernama Abu Said Aksungur dan bergelar Qasim Ad-Daulah. Ia adalah salah satu orang kepercayaan Sultan Malik Shah I, dan kaki tangannya ia juga dikenal sebagai sebutan Al-Hajib atau penjaga rumah tangga istana. Ia sangat berperan dalam panggung politik dan militer dalam pemerintahan dinasti Saljuk 39. Ia ikut berpartisipasi bersama Sultan Malik Shah dalam merebut kota Aleppo yang saat itu dikuasai oleh para pejabat dari kalangan Bani Uqail. Atas partisipasi dan perjuangannya itu, Malik Shah mengangkat As-Sumur sebagai wali kota di Aleppo. Dalam buku Salabi, Bangkit dan Runtuhnya Daulah Zangkiyah pada tahun 1159 Masehi, ia berhasil menaklukkan wilayah Haran setelah mengepungnya selama 2 bulan. Ia juga meneruskan misi ayahnya dalam menaklukkan benteng Ja'bar karena sebelumnya Imaduddin Jangki pernah ingin menaklukkannya, namun dia terbunuh saat mengepungnya pada tahun 1146 Masehi. Nuruddin juga menaklukkan beberapa benteng-benteng yang dikuasai kerajaan Salib seperti Afabia, Harem, Antarsus, Akrot, Munaitirah, dan benteng-benteng lainnya. Asaduddin Syirkuh. Asaduddin berarti singa agama Allah, sedangkan Syirkuh dalam bahasa Kurdi berarti singa pegunungan. Asaduddin Syirkuh lahir di sebuah pedesaan Kurdi dekat kota Dufin. Ia merupakan saudara dari Najmuddin Al-Ayyubi, yaitu ayah dari Salahuddin Al-Ayyubi. Prestasi paling menonjol dari Asaduddin Syirkuh adalah usaha-usahanya dalam melenyapkan Syiah di Mesir. Syirkuh diundang ke Mesir yang saat itu masih dalam penguasaan dinasti Fatimiyah yang menganut Syiah atas perintah Nuruddin Zanki guna memenuhi permintaan dari Sawar, menteri senior wazir dari dinasti Fatimiyah. Untuk mengakhiri permasalahannya dengan Dirgham, Asaduddin berhasil mengalahkan Dirgham sesuai dengan misi yang diberikan oleh Sawar. Namun Sawar berkhianat dan berbalik menjadi musuh Asaduddin setelah Sawar bekerja sama dengan pasukan Amalrik untuk mengepung Asaduddin di Bilbis.
Asaduddin kemudian keluar dari Mesir. I am not those men. I am Salahuddin. Salahuddin Al-Ayyubi. Nama lengkapnya Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi, lahir 1138 Masehi di Tirkit, Irak, meninggal pada tanggal 4 Maret 1193 Masehi di Damaskus, Syria. Salahuddin Al-Ayyubi merupakan pembebas Baitul Maqdis melalui pengepungan dari tanggal 20 September sampai 2 Oktober 1187 Masehi. Salahuddin Al-Ayyubi tidak melakukan pembunuhan apapun ketika memasuki kota Yerusalem, seperti pembantaian yang dilakukan oleh Peter the Hermit yang membuat tanah Yerusalem banjir darah. Saifuddin